Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, ikhlas. Mudah-mudahan andai kata ada yang banyak utang piutangnya lunas. Masya Allah, astagfirullah. Giliran jawab salam lemas, padahal jawab salamnya tuh berikan keselamatan dan keberkahan. Giliran utang kenceng banget. Saya baru nemu amin yang mencurigakan di sini nih. Amin amin. Pengen nggak punya utang, pengen. Ini belum mulai. Pengen. Saya biasanya para jemaah zikir, alhamdulillah dikasih amalan ini yang tadinya banyak hutang pada lunas. Ini wiridin, zikirin, amalkan sehabis sholat atau pas ada yang nagih hutang. Banyak pengalaman ini pada pinjam sih. Ikutin ya. Ini harus hafal. Oleh-oleh dari Rahmat Mubarok Abad Kabayan. Aslinya saya Bandung, terdampar di Bantar Gebang di Cikiwur. Ikuti doa apa supaya tidak punya itu ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini gara-gara amin utang kencang Pak. Jadi saya kasih amalinnya apa-apa Pak Ustaz Solihid apa ya, direkam, dicatat. Ini ijazahnya luar biasa nih. Langsung jos. Bismillahirrahmanirrahim. Doa supaya tidak punya utang piutang. Allahumma. Itu ngomong Allah tuh yang tebel. Allahumma. Tebel sidah. Allahumma. Kurang kencang. Allahumma. Lunnasi wal bayari insyaallah. Emang enak ketipu. Itu Pak, kalau ada yang nagih motor, nagih hutang, Bapak itu diam di depan pintu, bacain itu yang kencang. Allahumma lunnasi wal bayari sampai ditunjuk. Insya Allah yang nagih balik lagi. Kata yang nagih udah stres nih orang buat takut. Oke. Bismillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu hadirina, Allahu nawzirina, Allahu syahidina, Allahu ma'ani. Bismillahi alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu radhiyallahu anhu. Puji-puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini beserta para guru-guru, para alimin ulama, semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah, amin. Mendapatkan rahmat Allah, amin. Mendapatkan keberkahan dari Allah, amin. Mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Wabil khusus yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Iskandar bin Sarwi
Wabil khusus yang saya hormati Ibu Hajah Iya, sebelah mana Bu Hajah Iya? Mudah-mudahan keluarga besarnya, putra putri, cucu, cicitnya udah ada ya? Mudah-mudahan semuanya para putra putri, cucu, cicit kesonanan, cicirut. Mudah-mudahan dijadikan hamba Allah yang mulia fid dunya dan mulia fil akhirah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati dan Allah muliakan para alimil ulama, para asatidz wal asatizah, para hujaj wal hujajah. Wabil khusus yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Tarian Sulaiman. Alhamdulillah hadir, mudah-mudahan disehatkan lahir batin, amin. Panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, dan diberkahi semua keluarga besar dan ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Samit Saiful, saya udah lama banget kenal beliau. Mudah-mudahan sehat lahir batin, amin. Panjang umurnya, berkah rezekinya, nambah istiqomahnya. Mana tuh terus orang lupa Ustaz. Tapi di hati dia kayaknya istrinya. Mudah-mudahan beliau sehat wal afiat, nambah istiqomahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Pak RW, sebenarnya saya buru dulu katanya. Rencana sih ada Pak RW. Wabil khusus yang saya hormati dan Allah muliakan Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Saifuddin. Mana salam kenal Ustadz Saifuddin? Wih ganteng banget. Ini ganteng sejarah nih kayak. Mudah-mudahan sehat wal afiat, amin. Panjang umur, berkah rezeki, nambah istiqomahnya. Di hatinya sama istrinya. Wabil khusus yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haz Nawawi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal lahir batin. Wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Asep Ridwan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Wabil khusus yang saya hormati Ustadz Zainuddin SPDI, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Solihin Husain. Pak Ustadz izin saya ngomong sini, maaf saya ngomong nih ya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Marta, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Ustadz Fatoni yang sebelah sini nih, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Semuanya para asatiz wal asatijah yang hadir di sini, yang tidak tertulis ataupun tak terucap tersambut sama kata-kata kami atau saya, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, amin. Pak RT ada? Pak RT jangan sebut. Oke, mobil saya mau diparkir tuh. Wabil khusus Pak RT, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Pak RW ada? Mana Pak RW? Oh, Pak RW di tukang di belakang ya. Apa? Wabil khusus Bapak RW, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Dengan izin Allah, kita berkumpul di tempat ini adalah merupakan skenario Allah. Bapak bisa ketemu, mungkin gak pernah terdengar dengan nama Rahmat Mubarak atau Abah Kabayan. Nih jelema pendek, dengan bulu tuh, ya hamil 8 bulan. Tapi ganteng seperti. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Amin. Allah turunkan keberkahan kepada kita semua ya Allah. Dan mudah-mudahan bil khusus sahibul bait, sahibul musibah yang haul pada hari ini, mudah-mudahan semuanya termasuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ini namanya haul, mengingatkan tentang kematian. Nah, di sini sebelum kita membahas mengingatkan tentang kematian, ini ngajinya mau ngaji serius apa bojegan nih? Saya tergantung pesan. Kalau mau ngaji siap. Oke, kita campur aja deh. Tapi jangan terlalu banyak bojegan ya. Karena ini mengingat kematian. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bahwa kita ini adalah makhluk. Ada yang menciptakan, namanya Khaliq, itu zat Allah. Siapa sih makhluk ini? Dan siapa Khaliq ini?
Kholik ini kita kholik dulu. Kholik ini adalah khalaqas samawati wal ard. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Atau kholik ini adalah lillahi mulkus samawati wal ard, lillahi nurus samawati wal ard. Jadi kholik ini adalah zat Allah yang menciptakan bumi dan langit, zat Allah yang menguasai merajai bumi dan langit sampai arasnya, sampai sidratul muntaha. Dan zat Allah ini adalah yang menciptakan semua makhluk, dari mulai makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar, dari binatang semut yang kecil, yang krempeng, mencret, udah kecil krempeng mencret ya, sampai gajah yang besar, hamil, bisulan, itu gede ya. Itu semuanya ciptaan Allah, dan semua makhluk diskenario oleh Allah. Nah, Allah wajib memiliki sifat af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Nah, ini baru mulai nih, baru mulai. Halo, saya mau nanya nih, Allah ada enggak? Wih, ngaji nih. Allah ada enggak? Allah ada enggak? Manusia ada enggak? Jin ada enggak? Malaikat ada enggak? Terima kasih. Sini Bu. Selamat datang. Saya Gunal Mukarram Al-Habib Mustafa. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan beliau. Allah ada, malaikat ada, jin ada, manusia ada, bumi ada, semua ada. Apa perbedaan Allah ada dengan makhluk ada? Nah di sini. Allah wujud, makhluk pun wujud, malaikat wujud, jin wujud, bumi wujud, langit wujud, angin wujud, sama wujudnya. Tapi apa yang menjadikan perbedaan? Kalimat wujudnya ada. Nah ini nih, perbedaan pasti ada, karena wujud Allah dengan wujud makhluk itu jelas beda. Halo, lanjut ngaji dulu bentar ya. Ngantuk nggak deh? Biar paham bagaimana membedakan wujud Allah dengan wujud makhluk. Nah ini banyak orang-orang Islam tidak paham makhluk ini. Bahkan ketika mengatakan wujud Allah, cukup wujud saja. Dia tidak memahami tentang secara dauki atau ma'aninya tentang wujud Allah. Ngaji dulu bentar. Wujud ada 3. Satu ada wujud zamani, yang kedua ada wujud idafi, yang ketiga ada wujud hakiki. Ini membahas 3, 4 hari 4 malam 7 minggu pun gak bakalan beres. Udah sebutin aja. Sekilas info, ngaji dulu biar ada manfaat. Wujud zamani, nah ini makhluk nih, malaikat, jin, binatang, bumi, langit, termasuk kita yang duduk di sini. Ini wujud zamani. Apa wujud zamani? Wujud yang terkena dengan zaman. Kita semua yang duduk di sini awalnya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Mulai Allah tiup ruhnya. Pertama sebelum ruh, Allah menciptakan nur. Setelah Allah menciptakan nur, Allah menciptakan Nur Muhammad. Laulaka makhalaqtul aflaq. Allah ciptakan Nur Muhammad. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan ruhnya Adam. Setelah Allah menciptakan ruh Adam, Allah menciptakan ruh semua makhluk yang Allah akan ciptakan. Lanjut ini. Bingung gak nih? Setelah Allah menciptakan berjumlah ruh makhluknya, Allah meniupkan tuh. Pertama kali Allah meniupkan ruh Adam jadi makhluk. Dan kesini sampai kepada kita semua. Pertama zat, yang kedua nur, yang ketiga Nur Muhammad, yang keempat ruhnya Adam, dan ruh yang lainnya sampai kepada ruh kita. Semuanya tidak ada. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semuanya binasa dan tidak ada sebetulnya. Di kita semuanya tidak ada. Ruh Allah tiupkan. Sebelum jadi ditiupkan ke rahim, pertama Allah menciptakan wadi, madi, manikam, mani, rahim masuk di sini dengan persekongkolan kerjasama antara ayah kita dan ibu kita. Ya tanpa kerjasama mau aja di balolotot kieu, mau enu karasek mau halari jeung kieu. Ciptaan Allah hideung nu penting marajeun ibadah, benar nggak? Lanjutin nggak ini? Dengan kerjasama yang sangat luar biasa kedua orang tua kita nih, muncul kita ini yang cakap-cakap luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia yang begitu sempurna. Betul nggak? Mana kesempurnaan manusia? Ada apa di diri kita? Sehingga Syekh Arabi mengatakan, ini ngaji ya. Syekh Arabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Ini perkataan Syekh Arabi. Siapa orang yang tahu tentang dirinya, maka dia akan tahu tentang Allah. Loh, makanya belajar ilmu zikir. Kalau kita belajar ilmu zikir, memahami tentang zikir, memahami tentang zat, menguasai tentang ilmu, insya Allah zikirnya maka bakalan ada zikir-zikir yang nafsu. Ada zikir yang nafsu. La ilaha illallah, pengen kaya. La ilaha illallah, pengen banyak duit. La ilaha illallah, ini hutang belum lunas. La ilaha illallah, leasing sudah ngancam. Wah, zikirnya tidak ada ma'al hudur menghadirkan Allah, tetapi dia zikirnya menghadirkan keinginan nafsu yang dia nggak busul ke hadrat Allah. Nah kita paham ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan, terjemah bebas. Allah menciptakan kita ini yang begitu sempurna. Siapa kita ini? Ada berapa unsur? Nah, tadi dari mani, rahim masuk tuh, jadilah insan yang sempurna. Nah, yang sempurna ini apa? Satu, ada 5 unsur di tubuh kita nih. Ini condong kemana nih? Kita ini. Satu, ada roh. 2, kalau tidak ada roh hidup nggak? Satu manusia nih, kita coba baca kaji ada nggak di kita? Pertama roh, yang kedua apa? Jasad. Kalau jasad nanti terakhir. Yang pertama roh, yang kedua jasad, oke. Yang ketiga Allah berikan akal. Akal tuh ada 3, satu ada akal tabii atau akal natikoh, itu identik dengan akal. Adanya ini kajian di Jami'ul Muqni atau di kitab Hikam, syarahnya kitab Hikam, ada penjelasan berbagai pendapat ulama. Nah, satu ada akal, ulangi, ruh, jasad, akal, nafsu, sifat syaitan, sifat malaki atau sifat malaikat, dan yang terakhir itu adalah min indirabi nur ilahi, atau ini bisa disamakan dengan ruh. Nah ini tergantung kita condongnya mau kemana nih. Endingnya kita tuh Allah ciptakan begitu sempurna. Pertama Allah ciptakan kita lahir dengan bayi yang masih merah, dilumurin darah, bersuara dan berteriaklah itu bayi, polos, kulu mauludin yuladu alal fitrah, begitu suci, bagaikan hajar aswad yang Allah turunkan ke bumi, bening, putih kayak susu, tak ada bercak sedikit pun. Kemudian itu hajar aswad banyak dikecup, dipegang, dilambaikan tangan oleh manusia menjadi hitam. Nah, kita dilahirkan dalam keadaan suci, akhirnya dengan berbuat dosa, maksiat, kebohongan yang kita lakukan, sudah tidak ada kebeningan seperti bayi yang baru lahir, yang ada dosa maksiat, kelam hitam penuh dengan dosa. Batu hajar aswad itu adalah lambang manusia, bahwa manusia semakin tua akan semakin kelam dan banyak dosa. Makanya Allah sudah memaklumi al-insanu makhalul khata wa nisyan. Oh, manusia tuh dari bayi tumbuh balita lucu banget. Nah, kita ngalamin balita, masih ingat nggak?
begitu lucu, luar biasa. Kemudian remaja, masa cantik dan masa ganteng, cewek pipitnya kelihatan, dagunya luar biasa, pantatnya, pokoknya. Betul nggak? Masa remaja kita pacaran, naik motor GR 70, ngalamin kayak Ustaz tadi? Ngalamin nggak? Luar biasa, nggak ada yang keriput-keriput. Tapi sekarang bergantian waktu, disebutnya tuh zamani, terkena dengan zaman, terkikis dengan zaman, habis dengan zaman. Akhirnya berubah waktu, semakin lama berubah waktu, mulai keriput. Di bawah mata sudah mulai keriput. Matanya yang dulu itu tajam sampai melihat ke sana, berubah, punya anak 2, 3, 4, 5, 6, punya cucu, cicit, curut. Berubah semua. Tadinya gigi begitu sempurna putih, sudah jadi nenek-nenek. Makan bakso kayak bola pingpong. Gigit kanan loncat kiri, gigit kiri loncat. Berubah semuanya. Ini namanya wujud zamani. Terkikis habis dengan zaman dan masanya, akan sirna dan hilang. Sekarang ini haul, ini adalah almarhum yang meninggalkan keluarga besar. Ini wujudnya wujud zamani, akan hilang dan lenyap semuanya, termasuk yang berjejer di sini dan yang ngomong di sini. Hei, ingat, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, akan mengalami yang namanya kematian. Karena makhluk, baik malaikat, jin, makhluk yang lainnya selain Allah, itu wujudnya wujud zamani, akan terkikis habis. Kullu man 'alaiha fan, mati semua bebas. Akankah kita ditahlilin begini? Akankah kita oleh anak cucu kita dihaulin begini? Akankah nama kita dikenang sepanjang masa? Apakah justru nama kita akan dicaci dan dimaki, dibenci oleh anak cucu kita? Tinggal pertanyaan kepada diri kita. Kembali kepada tanya itu. Karena semua akan mati. Yang dibawa amal kebaikan, tergantung dia amalnya. Ini yang sangat luar biasa yang harus kita ingat. Yang kedua, ada wujudnya makhluk, itu wujud idopi. Wujud idopi, tahu? Wujud idopi ini adalah wujudnya makhluk disandarkan kepada sesuatu. Adanya sesuatu disandarkan kepada sesuatu. Ini ngaji, biarin. Saya kalau mau gojek bisa. Tapi pengen di sini, mudah-mudahan berdiri majelis zikir. Alhamdulillah di rumah saya kalau malam Jumat berjubel ibu-ibu. Termasuk Ibu Haji Ian suka hadir berjubel ibu-ibu tanpa diundang, sebetulnya berdatangan begitu saja. Jemaahnya istiqamah, parkir di mana, Be? Nah, mudah-mudahan nih, di masjid ini Pak RW Samit sebagai ketua DKM berdiri majelis zikir di sini, yang mengawali saya, nanti yang melanjutkan para ustadz yang lain. Kapan? Sebulan sekali ada itu luar biasa. Bahwa arahkan untuk zikir kepada Allah. Andai kata di daerah itu sudah jarang orang yang berzikir kepada Allah, tunggu kehancuran dan ketidakberkahan daerah itu. Yang tadinya subur akan gersang. Tapi kalau orang banyak berzikir kepada Allah, yang gersang akan subur. Lanjut ini. Kaget. Ada langsung orang Bandung. Kaget sauni rapi nggak kagiri-giri. Keluar si Gatot Kaca. Iya. Syahajin. Tuh digentong adalah nih. Orang Sunda. Lanjutin ya. Wujud idopi ini adanya sesuatu disandarkan kepada sesuatu. Contoh, saya Rahmat Mubarak atau Abah Kabaya. Adanya saya, wasilahnya ada kedua orang tua saya. Nah, itu adalah wujud idopi. Adanya sesuatu disandarkan kepada sesuatu. Walaupun itu wujud idopi, tidak ada nantinya, akan binasa. Ada lagi wujud idopi ini dibagi, ada wujud daur, ada wujud tasalsul. Nah, ini makin jero nih tauhid. Terus kagalik canda. Ada wujud idopinya, mimiknya istiak, nah ngeganggu konsep.
Wujud idopinya ada wujud daur, ada wujud tasalsul. Apa itu wujud daur? Wujud daur itu sirkulasi. Contoh, air ada nggak? Ada nggak? Itu namanya wujud. Bahasa Arabnya wujud. Air wujud nggak? Wujud itu ada. Ada itu wujud. Air ada nggak? Air, nah ini wujud daur. Air terkena sinar matahari, menguap berubah menjadi awan atau angin. Setelah menjadi awan, dia berubah mendung di atas. Sudah mendung di atas, akhirnya mendap, jadilah air kembali. Nah, itu namanya wujud idopi daur. Makanya ada peribahasa kita, tuh Bu Haji yang suka bisnis daur ulang, Bah. Bu Haji bisnisnya apa? Bisnis ini, Bah, limbah digiling, didaur ulang, jadilah diulang lagi. Nah, itu namanya wujud idopi daur. Pernah dengar nggak ini bahasa ini? Ini makin jeroba ya. Tapi ngaji, karena ini bicara masalah makhluk semuanya akan fana. Bisa lah kalau ngundang Ustaz Rahmat ke Bojek, tapi saya pengen di sini biar berkah ada kajian. Siap? Setelah daur ada wujud idopi namanya tasalsul. Apa itu tasalsul? Mata rantai. Contoh nih, Rahmat Mubarak bin Fulan bin Semuan bin Fulan bin Semuan bin Fulan, terus itu tasalsul, namanya mata rantai. Jadi adanya sipulan karena sipulan karena sipulan karena sipulan karena sipulan karena sipulan langsung nyangkutnya sang pencipta, yaitu namanya Khalik Allah. Itu namanya wujud idopi tasalsul. Yang terakhir, nanti belum dikaji lagi nih, biar tahu kewujudan. Jadi ada Allah, ada yang lain ada. Oh, bedanya ada namanya wujud hakiki. Halo, ada namanya wujud hakiki. Wujud siapa ini yang hakiki? Wujudnya Allah, langgengnya Allah, bakonya Allah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Langgengnya Allah, langgeng itu apa tuh? Kekal. Halo, langgengnya Allah itu apa bahasa kitanya? Kekal. Kekal Allah, tidak ada awal, tidak ada akhir, Allah tetap ada. Ngerti ya? Jadi wujud Allah mah tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak daur, tidak tasalsul, tidak zamani, tidak idopi. Jadi Allah itu tidak terkena habis dengan zaman, tetap Allah ada. Dan Allahnya ada, Allah itu tidak berdasarkan sesuatu. Allah berkehendak dengan sendirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Bapak sudah masuk wujudnya ke dalam hati, wujud Allahnya ke dalam hati, mau susah rezeki. Kenapa kita itu susah? Karena belum paham Allah, belum meyakini yang benar dengan iman kepada Allah. Hanya bisa mengatakan wujud Allah, udah aja nggak dipikirin. Sampai masuk ke akal goriji, tadi akal natiko, akal tobi'i, akal goriji, ada yang terakhir masuk ke akal ruhani, namanya kolbun, hati. Wah, terlalu kelebihan. Sesuai dengan zaman kita ini, tua, masya Allah jadi kenangan, benar nggak? Tak tahu kapan kita meninggal. Tibalah datang malaikat Azrail pencabut nyawa tanpa pamrih. Keadilan Allah tidak bisa disogok. Keputusan Allah tidak bisa disogok dengan apapun. Tidak bisa KKN. Kalau Allah sudah berkehendak, walau nafsin zaikatul maut, mati. Walaupun lagi di WC, lagi pipis atau lagi bahasa Inggrisnya it is a model. Begini nih, lagi begini. Datang malaikat Azrail. Cabut coba, heula can pakai celana.
Benar nggak? Tetap kata Allah, matikan. Kita pengen hidup selamanya di dunia dengan peta morgana dunia begitu indah. Padahal mah ya Allah, makanya ada tawaf, keliling ke situ lagi, ke Hajar Aswad, keliling ke situ lagi. Ini lambang artinya pada manusia itu akan kembali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu makna tawaf tuh. Ruh, rahim, kesimpulan kalau dibahas kan wadi, madi, manika, mani, rahim. Wah kebanyakan tuh torikoh itu. Tapi tidak semua torikoh paham. Sampai ke alam dunia udah ini masa kanak, masa kecil, masa remaja, masa rumah tangga, udah masa rumah tangga, masa tua, baru di sakaratul maut. Sudah sakaratul maut kembali lagi tuh ruh itu. Seperti kita putaran Hajar Aswad. Pernah ke sana? Pengen umroh? Pengen haji? Udah daftar belum? Bukan pengen doang. Kalau benar iman pada Allah dibela-belain. Karena gini, ini rahasia. Jangan dibela sama siapa-siapa. Saya punya guru rahasia. Di Tasik seorang guru mursyid bilang kepada murid, jangan. Ini kalau di Tasik tuh jam, kaset atau ceng. Kamu kalau pernah umroh ataupun pernah haji, harap masuk neraka jam. Kalau kamu pernah umroh ataupun haji, yakin bakal masuk surga jaminan. Karena itu jaminan Allah dan Rasulnya. Tak mungkin Allah dan Rasulnya bohong. Serius iman, serius iman. Hari nyicil motor 35 juta, 40 juta, mampus ya. Bener gak? Nyicil umroh ke mampu. Iman, motor akan rusak, binasa, murah, umroh sampai akhirat. Mohon doa saya bahwa jemaah besok sekitar 98, 99 serta panitia di bulan September tanggal 6 gabungan untuk Bandung dan Bekasi. Insya Allah saya berjemaah jemaah umroh tanggal 6 September. Mudah-mudahan mohon doa. Tapi saya tidak bukan dagang umroh. Bukan. Memang ini adalah perintah rukun Islam yang ke-5, ibadah haji. Kalau sekarang ibadah haji dengan ngantri, umroh aja dulu. Khawatirnya keburu wafat. Kalau dibahas itu tentang mulai dari kita Masjidil Haram, rukun umroh ada 4 atau rukun haji, sangat akan berkesan. Pembahasan dauki ma'ani di haji itu apa? Kadang jarang menjelaskan itu. Ma'aninya telapak siapa? Nabi Ibrahim apa? Ada jejak Nabi Ibrahim. Kenapa? Ketika kita dari Hajar Aswad itu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada apa ma'ani dari subhanallah? Ada apa ma'ani dari alhamdulillah? Ada apa ma'ani dari la ilaha illallah? Sampai ada isbat illallah atau isbat Allah, sampai isbat hu, kata orang-orang zikir yang orang terikat. Ada apa? Ya Allahu akbar itu ada apa? Makanya nih ilmu ngaji kali lagi nih. Ibu Haji yang saya nggak ngebojek di sininya, malu kalau banyak asatid. Jadi ada Pak Ustadz luar biasa. Ketika Allahu Akbar nih, ini jarang diajarkan sama kiai. Allah, sholat, ingat sholat. Ini ingetin seumur hidup dapat ilmu ini. Ingetin. Jarang dibahas, bahkan saya jarang mendengar bicara ini. Hanya sekedarnya saja. Jarang mendalam. Tetapi ini kewajiban umat Islam. Orang Kristen tahu tentang Yesus Kristus dan memahami kitabnya dan ajaran dan bagaimana ibadahnya. Ini orang Islam awam. Ketika sholat pun banyak yang ketika sholat Allahu Akbar, pas sholat lagi sholat ini ada yang bawa pakai motor yang knalpotnya digedein, suaranya kenceng kan? Allahu Akbar, loncat. Pas gitu tuh,
Buset, lagi sholat ngomong buset. Modal siap. Lagi sholat numpahin orang, bener nggak? Pas beres sholat itu yang bawa motor tabrakan, nabrak tembok. Kata si aki-aki, ada apa? Itu bah, katanya itu Pak Haji, ada yang nabrak tembok. Siapa? Si Asep yang kenceng tuh, itunya knalpotnya. Si Asep anak siapa? Cucunya Pak Haji. Di modal udah gua sumpahin katanya. Sholat nyumpahin orang. Naudzubillah ini. Kembali lagi ketika Allah Akbar, ilmu ingetin nih, ilmu. Mudah-mudahan udah pada dengar kalau cuma di sini. Allahu Akbar. Ini bukan aliran sesat. Sekali lagi bukan. Silakan korek kitabnya. Mohon maaf Habib. Allahu Akbar. Pas mengatakan Allahu Akbar, awas jangan habis dipakai niat sholat. Sampai bar niat sholat habis. Corona dalam ilmu fikih sebentar niat mana akbar Allah. Nah, besitkan dalam kalbu akal ruhani kita Allahu Akbar. Allah Maha Akbar dalam af'alnya. Ini ilmu nih. Cara dibahas. Allah Maha Akbar dalam sifatnya. Allah Maha Akbar dalam asma'nya. Allah Maha Akbar dalam zatnya. Pernah ada ini tidak? Video. Mudah-mudahan semuanya juga. Allah minimal. Allah Maha Besar dalam kesempurnaannya. Kalau udah sempurna, af'al, sifat, asma, zat, akbar semuanya. Sholatnya khusyuk. Lakukan seperti itu. Niatnya jangan kelamaan. Allahu Akbar, niat saya sholat zuhur 4 rakaat fardhu lillahi ta'ala wa akbar. Memang ada keterangan ketika niat itu di akbar, ketika Allahu Akbar dibaca. Ada, cuman kata ahli fikih sebentar. Corona. Pakai hati. Oke? Siap. Besitkan setelah niat saya sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau niat mah di hati. Kita nih coba Pak, mau ke Cilengsi sekarang, ke Cilengsi. Halo, mau ke Cilengsi sekarang, sampai enggak? Sampai enggak? Sampai udah dalam. Benar enggak? Nah itu pakai hati. Niat sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Allah Maha Besar dalam zatnya. Udah segitu aja. Allah Maha Besar dalam asma. Allah Maha Besar dalam af'alnya. Allah Maha Besar dalam kesumpahan. Insya Allah nanti kesannya akan khusyuk. Nah itu segitu. Jadi semuanya akan mati. Udah. Nah almarhum mudah-mudahan ditempatkan di ridho Allah, amin. Ditempatkan di rahmat Allah, amin. Ditempatkan di magfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan yang duduk di sini semuanya akan giliran mati. Semuanya bakal mudah-mudahan termasuk golongan yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan Pak RW Samit PR berdiri majelis zikir yang banyak, dan saya siap sebulan sekali kalau ada zikiran, nggak usah mikirin macam-macam. Ongkos lah apalah. Kalau mau berdiri majelis zikir, nanti majelis zikir saya juga bisa diundang di sini, berjubel di depan masjid Jami di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti hadir Pak. Nanti hadir, insya Allah orang yang berzikir akan Allah berkahi hidup. Akan Allah berikan ketenangan jiwa dan raga. Kalau Bapak mau hadir mencoba zikir di tempat kami di Rumah Rahmat Barok malam Jumat dari jam 8 sampai jam 10 udah beres. Paling lebih 5 menit atau 10 menit udah beres, udah bubar. Biar tidak lama-lama. Oke. Sekian, mohon maaf kalau memang ini ceramah tidak ada bojegannya, karena saya udah niat mau ada sedikit pembahasan. Minimal satu ada oleh-oleh ketika takbiratul ihram. Saya yakin kalau para kiai mah paham, tetapi banyak jemaah ketika Allah. Kalau orang NU mah dari sebelumnya udah niat usolli fardhu zuhur, benar enggak? Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Mustaqbilal Ka'bah adaan billahi ta'ala. Mau pakai mustaq silakan enggak tuh apa.
Sholifatul li al-barakati Wardolillahi ta'ala. Mangga langsung Allah niatkan langsung niat salat corona sebentar, niat salat zuhur 4 rakaat lalu ya ta'ala Allah yang maha besar dalam segalanya. Akbar. Oke, ingetin itu. Nah, dengan mengakbarkan ketika Allah Akbar, usul ibadah akan mulai berubah terus dalam ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang semangat dalam ibadah. Ikutin doa supaya ingin rajin ibadah. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada doa lagi, satu lagi, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa supaya rajin ibadah. Allahumma paksakan wal terus menerus. Nah, itu doa mujarab supaya rajin ibadah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah demikianlah tausiah yang kita dengar bersama-sama dan kita dengarkan